Ya, kelas 1 SMA. Untuk merilekskan pikiran karena beban pikiran lumayan banyak gitu. Apa Pengen menyesali. Lebih lepas rasanya. Pendapat saya, mungkin pribadi saya bisa untuk menghindari orang-orang banyak ketika merokok. Saya pribadi tidak, karena saya merokok. Tidak kurang dari 69,1 juta orang di Indonesia menjadi perokok. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan longgarnya regulasi dan maraknya promosi produk-produk rokok yang mudah ditemui di berbagai tempat. Zat adiktif dalam rokok membuat perokok sulit lepas dari jerat adiksi. Konsumsi rokok di Indonesia tahun 2022 mencapai 321 miliar batang dan lebih dari 1,5 miliar mililiter liquid rokok elektronik terjual. Awalnya, nikotin yang dihisap perokok terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Setelah nikotin diterima reseptor alfa 4 beta 2, selanjutnya pelepasan dopamin dimulai. Dopamin inilah yang menimbulkan rasa nyaman sesaat. Usai dopamin berkurang, rasa nyaman hilang. Kemudian timbul keinginan untuk kembali merokok hingga akhirnya teradiksi. Dari 69,1 juta perokok di Indonesia, lebih dari 60% menyatakan ingin berhenti merokok. Namun karena terjerat adiksi, hanya 5% yang berhasil berhenti merokok. Kesan gagah dan perlente di tiap iklan rokok membuat perokok lupa bahwa salah satu bahaya rokok adalah kematian. Kita dan semua orang tahu bahwa rokok bukan hanya berbahaya bagi perokoknya, melainkan juga berbahaya untuk orang lain yang ikut menghirup kepulan asap dari perokok, atau yang biasa kita sebut sebagai perokok pasif. Tapi tidak semua orang sadar untuk menghindar atau bahkan menegur para perokok di dekat mereka. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun jadi korban. 5 menit terpapar asap rokok menyebabkan perubahan pada aorta. Dan jika 30 menit terpapar menyebabkan perubahan pada arteri koroner yang berefek secara langsung merusak bagi orang yang terpapar. Pada anak-anak dapat membuat infeksi saluran pernafasan akut, penyakit telinga, asma yang parah, pertumbuhan paru-paru yang lambat, hingga sindrom kematian mendadak. Semakin sering terpapar asap rokok, maka semakin tinggi resiko yang diemban para perokok pasif ini. Menurut data Global Adult Tobacco Survey atau GATS 2022, sebanyak 120 juta orang menjadi perokok pasif. Prevalensi perokok pasif Indonesia sangat tinggi, yaitu sebesar 78,4% dibandingkan negara lain seperti China yang hanya 48,4% dan Bangladesh 46,7%. Ironisnya, bahaya perokok pasif ini masih dianggap sepele oleh masyarakat Indonesia. Ternyata kesadaran untuk menghindar dan melindungi diri agar tidak menjadi perokok pasif masih minim. Survei yang dilakukan oleh Lentera Anak dan U-Report UNICEF bahwa hampir 97% semua kita pernah terpapar asap rokok. 88% orang yang terpapar asap rokok tak berdaya. Mereka hanya bisa menjauh, menutup hidung atau membiarkan saja orang merokok di sekitarnya. Hanya 7% yang berani menegur perokok.
Masyarakat bersuara menuntut hak untuk bisa menghirup udara bersih, kapanpun dan dimanapun. Namun suara itu bagai gema yang pesannya tidak sampai hingga telinga para pemangku kebijakan, yakni pemerintah. Di tahun politik ini, akankah pemerintah berbenah memperjuangkan suara para perokok pasif yang tidak berdaya? Karena nyatanya, perokok pasif juga punya hak suara yang sama.